Oke, sudah di-record. Baik, Pak. Bisa dimulai, ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat apa belum? Iya, sudah. Sudah terlihat, cuman belum full. Oh iya, Kamu Pak. kasih Sebentar. gambar gelas itu. Nah, full Ya, frame. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang beranggotakan Mbak Andi, Kalpika, dan saya sendiri Rosalinda Liasdiani akan mempresentasikan tentang Emergency Response Plan. Nah, ini dasar-dasar hukum yang kami gunakan yaitu SNI nomor 31736 tahun 2000 tentang tata cara proteksi pasif bahaya kebakaran, kemudian Life Safety Code NFPA 101 2006 edition, kemudian SEPE Handbook of Fire Protection Engineer, dan yang lainnya. Nah, keadaan darurat itu sendiri merupakan situasi yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan, dan perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan korban atau kerusakan. Jenis keadaan darurat itu dibagi menjadi dua, yaitu natural hazard atau bencana alam, teknologi hazard atau kegagalan teknis, dan huru-hara. Nah, perencanaan dari emergency response plan itu sendiri, tim penyusunnya itu melibatkan semua unsur manajemen, namun tidak terlalu melibatkan banyak orang. Untuk muatan Fire Emergency Plan atau FEP itu memuat uraian lengkap terintegrasi dalam manajemen secara menyeluruh. Tahapan dari perencanaan emergency response plan itu yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua penakaran sumber daya yang dimiliki, yang ketiga tinjauan ulang rencana yang ada, yang keempat tentukan tujuan dan lingkup, kemudian pilih tipe perencanaan yang akan dibuat, kemudian tentukan tugas dan tanggung jawab, kemudian tentukan konsep operasi, yang terakhir tulis dan perbaiki atau evaluasi. Nah, manajemen dari emergency response plan itu yang pertama pencegahan, yang kedua persiapan, yang ketiga penanganan, kemudian yang terakhir pemulihan. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Kalpika. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Ocha. Baik, akan saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, kerangka ERP atau Emergency Response Plan, yaitu rencana dasar. Pada rencana dasar ini ada poin-poin yaitu satu, pendahuluan, tujuan kebijakan dan dasar hukum, ketiga, ruang lingkup, keempat, konsep operasi darurat, kelima, organisasi dan uraian tugas, dan yang terakhir adalah distribusi. Untuk yang selanjutnya adalah pencegahan, yaitu ada kebijakan K3 umum, kebijakan pencegahan kebakaran, tinjauan K3 umum, inspeksi, dan P2K3.
Untuk yang ketiga adalah persiapan darurat, yaitu ada program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, fasilitas, pasokan dan peralatan, kerjasama, dan sistem informasi berupa perbaikan. Untuk yang keempat adalah tanggap darurat, yaitu ada komunikasi darurat untuk umum, evakuasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Next. Untuk yang kelima adalah pemulihan, yaitu ada penjelasan umum, tim pemulihan, investigasi, analisis, perhitungan kerugian, dan rehabilitasi yang terakhir. Untuk yang selanjutnya, saya dilanjutkan oleh Mbak Andi Baitunisa. Iya, baik. Terima kasih. Untuk IRP sendiri, maksudnya ini ketika api muncul dan itu diterima oleh alarm dan kemudian diteruskan ke NCFA, itu akan menyala pada lampunya, pada lampu kontrol panelnya. Kemudian sehingga itu yang harus dilakukan dari petugas piket, petugas emergensi, dan regu kebakaran untuk menindaklanjuti alarm tersebut. Next. Kemudian sesuai formasi saat alarm berbunyi, kemudian standby daripada instruksi siaga darurat itu dilakukan oleh peran kebakaran dan firemen. Next. Di sini bisa kita lihat untuk pemadam kebakaran yang pertama itu kepala regu daripada pompa, daripada pipa. Kemudian yang kedua yaitu 2 orang untuk nozzleman, yang ketiga 1 orang untuk helper, yang keempat 1 orang penghubung, dan yang kelima itu 1 orang untuk siaga di ruang pompa. Jadi untuk nozzleman ini menggunakan 2 orang karena apabila hanya 1 orang itu akan kewalahan karena selang yang cukup kuat gitu. Untuk yang penghubung, tugas penghubung yaitu untuk memberikan bantuan apabila selang daripada air itu terhambat sehingga air tidak bisa mengalir ke nozzle. Kemudian yang kelima itu petugas ruang pompa untuk menghidupkan dan mematikan sesuai instruksi daripada kepala regu tersebut. Next. Kemudian untuk penata laksanaan IRP ketika status kebakaran diterima ya, itu ada fase alarm sama fase api. Ketika alarm tentunya pasti lapor ke piket. Untuk yang fase api tentunya itu dipadamkan dan padam. Ketika padam berarti itu selesai. Ketika tidak padam berarti harus ada lokalisir, evakuasi, kemudian berkumpul dan absensi, dan ketika absensi tersebut lengkap berarti selesai untuk IRP tersebut. Apabila berkumpulnya tidak lengkap, itu sehingga perlu dicari untuk anggota yang lainnya. Kemudian untuk yang status kebakaran itu dilakukan oleh peran kebakaran yang sudah dijelaskan tadi ya, peran kebakaran sama fireman yang untuk tim pemadaman. Next. Kemudian desain bangunan atau sistem proteksi pasif yaitu sarana atau sistem yang diantaranya termasuk barrier, tentunya penghalang, kemudian jarak, pelindung yang tahan api, serta sarana jalan keluar atau means of escape yang sudah disebutkan, yaitu salah satunya pintu keluar, tangga darurat, lampu darurat, petunjuk arah, dan koridor. Next. Means of escape
didasari oleh konstruksi bangunan, lamanya waktu keluar, kemudian jumlah penghuni, tempat keluar, jarak tempuh, dan kontrol manajemen. Next. Arti dari evakuasi itu sendiri yaitu usaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari tempat bahaya ke tempat aman. Sarana evakuasi yaitu sarana yang ada pada bangunan dan sudah dirancang oleh konstruksi dengan aman untuk digunakan sebagai jalur agar dapat dilalui ketika terjadinya bahaya. Next. Sarana jalan keluar yaitu bebas dari barang yang udah dicabai. Sehingga tidak ada satupun barang ya yang ada di sarana jalan keluar. Sarana jalan keluar berupa lorong maupun di depan pintu. Kemudian koridor tidak licin, aman dari bahaya api, asap, dan gas. Selama rute penyelamatan tentunya diberikan penerangan dan itu tidak bergantung dari sumber api utama. Jadi harus ada penerangan tersendiri untuk rute penyelamatan tersebut. Kemudian untuk arah exit itu tentunya diberikan tanda petunjuk yang jelas dan untuk pintu keluarnya disertai dengan keterangan, diberikan berupa tulisan. Next. Tempat berbahaya untuk perlindungannya terdiri dari dua, yaitu aman sementara dan aman mutlak. Daripada itu, aman sementara yaitu tempat yang terlindungi dari bahaya api dan asap. Sedangkan aman mutlak yaitu tempat yang terbuka, aman, dan jauh dari bahaya. Atau yang biasa disebut dengan titik kumpul. Iya, Pak. Saya insight sebentar, Mbak. Yang lain yang tidak presentasi, tolong videonya dinyalakan. Saya tidak mau yang presentasi aja yang kelihatan, yang lain ternyata nggak ada, hanya menyetel laptopnya saja. Ya, tolong dinyalakan semua videonya ya. Silakan dilanjut. Baik, next. Kemudian titik api yang sudah disebutkan yaitu sarana jalan keluar yang harus disediakan dari segi untuk semua bangunan ya. Untuk ini digunakan sebagai tempat berkumpul saat keadaan darurat. Tempat ini harus aman dari kemungkinan bahaya. Biasanya untuk pembuatan titik kumpul yaitu harus berlawanan dengan arah angin. Dan biasanya itu didapat dari info BMKG 1 sampai 2 tahun sebelum kemudian dibuat secara rata-rata. Seperti itu. Untuk titik kumpul yang dimaksud saat IRP tadi ya, ketika penghuni daripada bangunan tersebut harus keluar, kemudian berhitung secara lengkap. Apabila tidak lengkap berarti harus dicari, apabila lengkap berarti untuk IRP tersebut sudah selesai. Next. Sekian, terima kasih untuk kelompok kami ya. Apabila hal-hal yang belum kami sampaikan dari kami bertiga bisa dipersilakan untuk menambahkan dari kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang kurang paham tentang itu, tentang presentasi dari kelompoknya Rosalinda dan Andi sama Kalpika. Oke, nggak ada yang tanya. Saya yang mau nanya ya. Tadi di saat presentasi ada yang bilang ada ketua regu, ada nozzleman, ada peran pembantu dan sebagainya. Itu bukan, tadi kamu mau nyatakannya apa? Formasi pemadam. Formasi pipa kamu tadi. Jadi bingung saya mendengar. Ini adalah iya, Pak, formasi pemadaman kebakaran menggunakan hidran ya. Jadi ini formasi pemadaman kebakaran menggunakan hidran yang jadi ada yang satu kepala regu. Kepala regu itu posisinya di mana? Dia hanya memberi aba-aba saja. Tapi kalau misalnya orangnya kurang, kepala regu bisa juga menjadi nozzleman. Ya, jadi nanti kalau kita sudah hidran, saya ajak nanti praktek. Hidran saya harus praktek kalian ya.
Saya tidak mau hidran itu hanya lihat video, karena ada kesukaran-kesukaran tersendiri yang akan dialami kalau hidran. Kemarin anak-anak yang saya ajak praktek, anak reguler ya semester kemarin itu. Wah Pak, yang untung kita yang mewakili teman-teman. Jadi kita tahu susahnya mematikan api menggunakan hidran ya. Jadi berat, ada gulung selang, ada saat ada semprotan, kalian pasti basah, nanti bawa baju ya, baju ganti. Baju ganti jangan hanya baju luar karena basah pasti sampai dalam-dalam ya. Baju dalam juga, bawa sabun mandi dan sebagainya, harus mandi di kampus. Kalau enggak kalian basah, airnya tahu sendiri. Udah pernah ke PPNS belum yang lain ini? Airnya yang dipakai itu adalah air kolam percobaan itu loh ya. Baunya tahu sendiri. Kalau Mas Rianto mungkin udah biasa dengan bau di situ ya. Jadi kalau yang nggak pernah ke kampus ya nggak tahu ya. Oke, berikutnya kalau boleh saya tahu, tadi kan menjelaskan meeting point. Ya, meeting point itu jaraknya dengan bangunan utama berapa? Ada loh, nanti cari ya. Kalau saya yang ngasih tahu pasti langsung lupa. Oh iya, pasti langsung lupa. Kemudian tadi pada saat kalian menggunakan selang hidran, ada tekanan yang dipersyaratkan oleh NFPA maupun SNI. Berapa tekanan yang disyaratkan untuk tekanan keluaran dari nozzle? Rosalinda. Bentar, Pak. Kalpika. Ya sudah dicari, nanti semua nyari. Berapa tekanan yang diizinkan ya. Tekanan minimum bukan tekanan maksimum, tekanan minimum berapa. Jadi kalau tekanan keluar itu ada tekanan titik terjauh dan titik tertinggi ya. Untuk assembly point tadi jaraknya berapa. Terus kemudian tadi kan ada udah diajari kan ya di teori. Kalau kita lari jarak terjauh berapa yang harus jarak terjauh berapa menit. Kalau pintu exit ada berapa jumlahnya, kan udah diajari perhitungannya kan ya di teori, ada kan teorinya? Sudah, Bu. Iya, di SNI. Harusnya tadi ditampilkan ya, nanti diperbaiki PPT-nya ya. Kalian tadi hanya menampilkan teorinya aja kan ya, tapi tidak, misalnya dari pintu kamu di ruangan ini sampai pintu keluar itu berapa lama keluarnya, terus berapa lebar pintunya, berapa jumlah pintu daruratnya dan sebagainya ya. Itu kan ada diajari rumusnya kan semua kan ya. Sudah, Pak. Masih ingat nggak? Kalau kalian bikin PPT pasti ingat nanti ya. Oke, saya pikir cukup. Nanti diperbaiki PPT-nya ya. Baik, Pak. PPT diperbaiki. Mungkin pertemuan kita kali ini karena saya yakin mungkin ada yang belum siap juga. Enggak apa-apa. Untuk ERP-nya diwakili kelompok ini. Jadi nanti untuk aparnya diwakili kelompok berikutnya. Ya, tapi semua harus ngumpulkan ya. Semua mengumpulkan PPT sama videonya, tapi presentasinya setiap pertemuan diwakili satu kelompok-kelompok ya. Oke, nanti tolong direkam. Hasil rekamannya dikirim ke saya dalam bentuk YouTube. Ya. Rosalinda, tolong nanti kamu yang mengkonvert dari rekaman ini dalam bentuk YouTube ya. Nanti kalau sudah dikirim ke WA saya. Baik.
Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya lihat masih wajahnya seger-seger, kecuali Srianto wajahnya ngantuk banget ini. Kamu tadi malam lembur toh?